Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini ditujukan untuk ujian akhir semester perancangan basis data. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Hilsam Saika Mas dengan NIM akhir 390. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil project untuk UAS mata kuliah perancangan basis data. Jadi di sini akan ada 7 konten, yaitu yang pertama merancang database, yang kedua membuat database, berikutnya membuat tabel, berikutnya mengisi tabel, lalu melakukan query, membuat tampilan web, dan penutupan. Terlihat di kanan bawah ada link laporan yang menuju ke laporan yang sudah saya buat. Di sana akan lebih detail, jadi teman-teman bisa melihat kode-kode yang lebih detail di sana seperti itu. Jadi yang pertama kita harus merancang dulu database-nya mau seperti apa agar mempermudah dalam pembuatan tabel ini seperti itu. Jadi pertama kita harus menentukan tabel apa saja yang akan dibutuhkan. Dan yang kedua menentukan untuk isi field apa saja yang ada di dalam tabel. Lalu yang ketiga, menentukan tipe data untuk tiap field. Lalu yang keempat, menentukan relasi antar tabel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Jadi saya sudah membuat sebuah diagram tabel, mohon maaf. Jadi di sini sudah ada tabel kategori, ada tabel teman SD sampai teman kantor, lalu ada tabel domisili, lalu ada tabel kategori SD sampai kategori kantor. Jadi di sini itu ada tabel kategori berfungsi untuk menyimpan data-data tentang kategori, misal seperti teman nongkrong, teman belajar, teman dekat, itu disimpannya di tabel kategori. Lalu di tabel SD sampai kantor itu sama, itu fungsinya untuk menyimpan data tiap teman di lingkungan di jenjang kehidupan ini, misal SD sampai kantor, itu bisa disimpan di dalam tabel yang sesuai namanya. Lalu di sini berikutnya ada tabel domisili. Tabel domisili ini untuk menyimpan data dari kota-kota apa saja yang ada di dalam tabel-tabel teman. Dari teman SD sampai kantor itu kotanya apa saja. Lalu ada tabel kategori, ini untuk menentukan kategori dari si teman itu. Jadi agar bisa satu teman itu bisa banyak kategori seperti itu, agar many to many seperti itu istilahnya. Untuk tipe datanya, tabel teman SD itu ada integer, ada ID-nya itu integer, lalu namanya itu varchar, sampai email itu varchar. ID domisili ini adalah sebuah foreign key yang terhubung dengan tabel domisili. Jadi agar tidak terjadi redundansi data, agar tidak ngulang-ngulang untuk memasukkan data kota seperti itu. Nah, untuk tabel kota ada ID yaitu integer, lalu kota itu varchar, lalu tabel kategori itu ID integer, nama kategori itu varchar. Lalu dari tabel kategori SD sampai kantor itu sama, ada kolom ID bertipe data integer, ada kolom ID kategori bertipe data integer. Ini berfungsi sebagai foreign key agar menyimpan ID dari kategori. Lalu ada ID teman,
tipe datanya juga integer, juga berfungsi sebagai foreign key terhadap tabel kantor. Dan yang lain itu juga sama. Jadi kalau kuliah itu foreign key dengan tabel kuliah, lalu SMA juga dengan tabel SMA, kategori SMP, dan juga begitu seterusnya. Jadi saya lanjut balik ke sini. Next. Nah, berikutnya adalah membuat database-nya. Jadi yang pertama kita membuka aplikasi SAMPP atau sejenisnya. Di sini saya menggunakan Laragon untuk mengakses MySQL. Lalu kedua yaitu membuka phpMyAdmin untuk mengakses SQL-nya langsung. Lalu ketiga itu klik SQL. Sebentar. Nah, klik SQL di atas kanan itu di sini. Lalu yang keempat adalah memasukkan kode. Bentar, saya pindahin dulu. Lalu yang keempat adalah memasukkan kode untuk membuat database baru seperti itu. Itu tinggal di copy lalu tekan enter. Di sini saya akan mempraktekkan untuk membuat database baru. Maaf. Nah, di sini tinggal ketik ini dan enter. Oh, mohon maaf, ternyata Control Enter. Ya, di sini tinggal Control Enter dan sudah jadi database-nya. Mohon maaf, agak nge-lag. Ya, sudah jadi database-nya. Ini bisa disesuaikan nama database-nya agar tidak salah. Lalu yang berikutnya adalah membuat tabel. Jadi membuat tabel yang sudah sesuai dengan rancangan database yang sudah kita buat tadi. Yang pertama itu kita buat dulu tabel kategori, lalu membuat tabel domisili, lalu membuat tabel teman, lalu membuat tabel kategori teman. Untuk caranya bisa dilihat di dalam laporan. Saya lihatkan sebentar. Maaf. Jadi di sini sudah ada caranya. Nah, di sini ada create tabel kayak seperti itu. Jadi lebih jelasnya ada di dalam laporan. Di sini sudah membuat tabel-tabel tersebut sampai sampai kantor, lalu tabel kategori seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah next, mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi yang pertama kita itu harus mengisi tabel kategori, lalu mengisi tabel domisili, lalu mengisi tabel teman, dan terakhir yaitu mengisi tabel kategori teman. Untuk langkah-langkahnya kita membuat di spreadsheet dulu atau Excel. Kita buat dulu data-datanya, kita tentukan dulu kategori-kategori apa yang akan ada di dalam project kita, lalu domisilinya itu juga menyesuaikan, mau ada kota apa saja, lalu teman kita itu namanya siapa saja itu kita tentukan, lalu
kategori teman itu kita harus tentukan dulu teman-teman ini masuk ke dalam kategori yang mana seperti itu. Untuk lebih detailnya ada di laporan seperti itu. Untuk detailnya di laporan dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini menggunakan insert into kategori ya seperti itu. Ini semua dilakukan di dalam PHP MyAdmin di bagian SQL, sama seperti membuat database tadi. Ya, saya sudah perhitungkan ininya, data-datanya tinggal masukin, ini juga tinggal masukin. Sampai kategori kantor, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah melakukan join query, yaitu dengan metode join menggunakan left, inner, dan right. Nah, kita melakukan join untuk tabel teman terhadap tabel kategori menggunakan left terlebih dahulu. Di sini untuk sintaksnya ada di dalam laporan seperti biasa. Nah, di sini sudah jelas bahwa saya menggunakan left ini untuk tabel SD terhadap tabel kategori. Lalu berikutnya adalah inner join, inner terhadap tabel kategori. Yang berikutnya menggunakan right terhadap tabel kategori, dan itu semua dilakukan untuk semua tabel dari SD sampai kantor. Ini SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya adalah kantor. Seperti itu, left, inner, dan right. Dan hasilnya ada di dalam sini. Oke, yang berikutnya adalah membuat tampilan webnya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini saya akan membuat page halaman untuk menampilkan biodata saya. Dan yang kedua, membuat page halaman untuk menampilkan data dari tiap tabel teman. Nah, yang ketiga adalah membuat page atau halaman yang akan menampilkan kategori-kategori yang dimiliki oleh teman dari tabel teman SD sampai tabel teman kantor. Lalu yang terakhir adalah saya akan mengupload source code-nya ke dalam GitHub atau ke dalam folder di Drive. Untuk tampilannya sendiri, saya akan tampilkan. Maaf, salah. Nah, di sini. Di sini adalah page atau halaman untuk menampilkan biodata saya. Di sini, lalu saya menambahkan page untuk memperlihatkan dari tabel-tabel dari isi tabel teman SD. Seperti ini belum ada query untuk join left, join inner, join right maksud saya. Untuk melihat join left, join inner, join right, itu ada di sini, list kategori teman. Nah, di sini itu ada left join, di sini ada inner join, lalu di sini ada right join. Nah, di sini kenapa ada null? Itu karena di tabel teman SD itu tidak memiliki data yang kategorinya itu teman curhat. Jadi otomatis akan null karena dia menggunakan right join, di mana right join itu adalah menunjukkan data dari sisi kanan, dan sisi kanannya itu adalah tabel kategori seperti itu.
Nah, di sini juga ada fitur tambahan yang saya tambahkan, yaitu untuk search. Jadi bisa search langsung, misal teman dekat gitu. Dia akan menampilkan semua teman dekat yang ada di dalam tabel SD seperti itu. Atau juga bisa mencari atau men-search nama seperti itu. Marsha misalnya. Nah, di sini ada Marsha itu dan dia terlihat kategorinya adalah teman bisnis. Lalu juga sama dengan tabel teman SMP, tabel SMA juga sama, tabel kantor juga sama. Ini untuk menampilkan isi tabel. Lalu di sini untuk menampilkan left join, inner join, dan juga right join. Di sini di kantor itu tidak ada yang nol karena semua data atau semua teman itu memiliki kategori yang ada di dalam tabel kategori. Jadi tidak ada yang tidak memiliki kategori tertentu seperti itu. Lalu saya tambahkan juga tabel halaman untuk menampilkan list data dari tabel kategori. Jadi kita bisa tahu ada kategori apa saja yang ada di dalam project ini seperti itu. Ternyata ada 5 data kategori. Lalu ada juga page untuk menampilkan isi dari tabel domisili. Kita bisa tahu kota-kota apa saja yang ada di dalam project project ini seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Untuk source code-nya itu ada di dalam laporan. Untuk itu saya tunjukkan. Maaf, bentar. Oke, di sini ternyata di sini itu sudah ada. Jadi saya memberikan 2 opsi untuk membagikan menggunakan G Drive dan menggunakan GitHub bagi yang sudah bisa menggunakan Git-nya seperti itu. Tapi tenang saja, di dalam Git ini itu sudah jelas untuk caranya, cara mengambil projectnya itu sudah jelas, jadi bisa juga dicoba menggunakan Git. Dan ini saya rasa lebih simple gitu untuk menggunakan Git. Ya, untuk melihatnya di situ. Lalu kembali lagi ke sini. Baik. Nah, tak terasa sudah sampai di ujung video. Jadi, terima kasih telah mendengarkan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.